Program Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kali ini membawa kita ke Kota Pariaman, Padang. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera bagian barat yang menghubungkan Provinsi Utara dan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan sebagai kota otonom dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Kota Pariaman merupakan sebuah kota dengan hamparan dataran rendah, terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu, sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Keberadaan bahan bakar minyak BBM seperti minyak tanah dan gas untuk kawasan pedesaan kadang-kadang sulit didapat dan harganya mahal. Kondisi lain adalah bahan bakar minyak yang ketersediaannya semakin lama semakin tidak mencukupi seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang memicu munculnya jumlah ide kreatif yang menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah. Untuk memasak, tentu saja diperlukan bahan bakar supaya dapat mematangkan bahan masakan dan bumbu-bumbu yang digunakan. Dahulu orang memasak menggunakan kayu. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini orang memasak dengan menggunakan minyak tanah, gas, dan bahkan yang paling modern adalah dengan menggunakan kompor listrik. Sebenarnya munculnya ini bahannya barang-barang, sebenarnya saya ceritakan sedikit mengenai mengapa kita melakukan satu penelitian mengenai briket. Karena begitu naiknya harga minyak, tentu kita akan mencari alternatif yang bisa kita pakai untuk sebagai pengganti minyak ini. Memang sudah ada gas LPG, sudah ada dan sebagainya, tetapi kelemahan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya mendorong dari Fakultas Pertanian sendiri untuk melakukan satu penelitian mengenai briket ini. Untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan tidak terus-menerus membebani bumi dengan sampah yang dibuat manusia inilah yang menjadi tujuan utama Dewasa ini. Maka sudah selayaknya dicari alternatif pengganti bahan bakar minyak seperti minyak tanah dan gas dengan sumber alternatif yang lain. Untuk itu, Sentra Inovasi Teknologi atau Inotek pada Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dengan pemerintah Kota Pariaman membuat sebuah produk briket yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai alternatif pengganti BBM di Kota Pariaman. Jadi untuk kegiatan inovasi teknologi pembuatan briket dari tempurung kelapa yang berlokasi di Kota Pariaman, yang bertolak belakang daripada kegiatan Biptekda ini adalah karena kita lihat sekarang kebijakan pemerintah adalah konservasi minyak tanah yang cukup mahal. Maka dengan adanya kebijakan seperti itu, kondisi masyarakat di lapangan sangat sulit untuk mendapatkan minyak tanah karena harganya mahal. Kemudian yang kedua, karena situasi perekonomian daripada masyarakat khususnya di Kota Pariaman, terlebih dengan adanya pasca gempa sekarang ini, keberadaan daripada energi alternatif pengganti pada minyak tanah itu sangat diperlukan. Nah, di sini yang diperlukan adalah semacam pembuatan briket daripada tempurung kelapa. Pohon kelapa merupakan pohon kehidupan yang artinya mulai dari akar, batang, daun, buah, semuanya bisa dimanfaatkan, seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, air kelapa, ampas santan kelapa, dan limbah lainnya. Hal lain yang menarik yaitu bagaimana usaha ke depan agar nilai tambah yang diberikan dari hasil samping kelapa bisa bertambah. Artinya, bagaimana caranya sentra industri kecil tidak hanya menjual bahan baku setengah jadi, tetapi menjualnya dengan menjadi sebuah produk. Kelapa dapat diolah menjadi nata de coco atau
atau minuman isotonik air kelapa, santan kelapa, minyak kelapa murni, pakan ternak, arang tempurung, arang aktif, dan lain-lain. Potensi kelapa di Kota Pariaman cukup besar dengan luas areal 2.863 hektar. Dengan jumlah pohon per hektar 125 batang, maka setiap tahun dapat memanen sekitar 100 buah kelapa. Maka dengan luas areal tersebut dapat kita hitung panen buah kelapa per tahun dapat mencapai 357.787.500 buah kelapa. Walaupun memiliki angka panen yang cukup besar, namun nilai yang diterima petani masih sangat kecil karena para petani terbatas hanya menjual buah, sementara limbah dari buah kelapa tersebut tidak mendapat perhatian. Adapun proses pembuatan briket sebagai berikut. 1. Penyiapan bahan baku tempurung yang sebaiknya berasal dari kelapa yang tua atau cukup umur untuk dipanen. 2. Pemanenan buah kelapa. 3. Pemisahan kulit kelapa dengan buah kelapa. 4. Pembelahan buah kelapa dan air kelapa ditampung atau dibuang. 5. Pemisahan tempurung kelapa dengan isi daging kelapa. 6. Tempurung kelapa selanjutnya dikumpulkan di tempat pembakaran seperti lubang dalam tanah atau di tempat drum. 7. Dilakukan proses pembakaran tempurung kelapa dalam lubang tanah atau drum selama kurang lebih 24 jam. 8. Proses pembongkaran menghasilkan arang tempurung kelapa. 9. Proses pengangkutan arang tempurung kelapa ke tempat pembuat briket. 10. Proses penggilingan arang tempurung kelapa kasar menjadi tepung kasar kapasitas 600 kg per jam. 11. Penggilingan tepung arang tempurung kelapa kasar menjadi tepung halus kapasitas 600 kg per jam. 12. Pencampuran tepung tempurung halus dengan perekat berupa tepung kanji sekitar 5% ditambah air secukupnya. 13. Bahan adonan tepung tempurung halus dicampur dalam mixer kapasitas 20 kg per menit. 14. Proses pencetakan adonan menjadi briket tempurung kelapa kapasitas 320 butir per cetak per 2 menit. Dengan kekuatan daya tekan menggunakan hidrolik 120 ton per tekan. 15. Proses pengeringan dalam oven beton kapasitas kurang lebih 900 kg per 30 menit. 16. Proses pendinginan briket tempurung kelapa setelah di oven kurang lebih 10 menit. 17. Proses pengemasan tempurung kelapa ke dalam kemasan 1 kg, 5 kg, dan 10 kg. 18. Proses transportasi ke tempat pemasaran seperti rumah makan, pembuat keripik, dan lain-lain. Pembuatan belango dari tanah liat dengan tahapan kerja sebagai berikut. 1. Pembuatan mol alat cetak dan dilapisi oli agar tidak lengket. 2. Persiapan bahan baku tanah liat. 3. Pencampuran tanah liat dengan komponen-komponen yang lain agar bagus. 4. Proses pencetakan belango dalam mol. 5. Finishing belango agar kelihatan halus. 6. Belango dibiarkan dalam kering angin sekitar 7 hari. 7. Finishing kembali seperti menambal kembali pori-pori yang retak. 8. Setelah kering, pemisahan belango dengan alat cetak secara perlahan-lahan. 7. Belango diukur dan disimpan, serta siap digunakan untuk alas kompor. Pembuatan kompor briket atau alat pembakar disesuaikan dengan ukuran belango atau alas kompor. Perakitan dengan alat blower atau hembusan angin. Kompor briket atau alat pembakar siap digunakan. Khusus bahan baku peralatan alat pembakar ikan atau sate menggunakan bahan baku stainless steel
dan alas bara menggunakan tanah liat. Pertama, siapkan dulu briket tempurung kelapa yang sudah dikemas, blower angin. Kedua, buka kemasan briket. 3. Masukkan briket ke dalam kompor briket secara bertahap. Keempat, setelah setengah kilogram dimasukkan 2-3 butir briket yang sudah dicelupkan dalam kompor briket dan parafin sebanyak 2-3 butir. Kelima, nyalakan pancingan butir briket dan dimasukkan kembali briket ke dalam kompor secara pelan-pelan, diperkirakan beratnya 1 kg atau sekitar 30 butir dan dibiarkan menyala. 6. Tunggu sekitar 2 menit, baru diberikan hembusan angin lewat blower. Ketujuh, ketika sudah menyala penuh, baru ditempatkan alat memasak. Kedelapan, agar besar api memasak bisa stabil, maka setiap jam bagusnya tambahkan 10 butir briket. 9. Ketika setelah selesai memasak atau memanaskan masakan, bisa ditutup mati atau disiram dengan air secukupnya melalui percikan-percikan sampai api kompor benar-benar mati. 10. Briket sisa pembakaran bisa digunakan kembali. 11. Setiap hari setelah selesai memasak, kotoran abu briket dibersihkan dan bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Briket boleh dikatakan sebagai alternatif dapur hemat tanpa minyak tanah. Harga briket lebih murah dibandingkan minyak tanah dengan waktu pemakaian yang lebih lama dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan asap hitam seperti yang ditimbulkan apabila memasak dengan minyak tanah, sehingga baik untuk kesehatan. Produksi dapat dilakukan oleh masyarakat desa setempat dengan teknologi sederhana dan bahan baku yang mudah diperoleh. Ke depan saya rasa bagus sekali kalau masyarakat memakai briket dari tempurung kelapa. Soalnya dari Priaman, produksi tempurung kelapa itu sebagai limbah. Jadi kalau digunakan untuk membuat briket dari tempurung kelapa, bisa pengganti minyak tanah. Berawal dari ide kreatif dengan menawarkan energi alternatif, teknologi briket dari tempurung kelapa pun berhasil menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, serta berhasil meraih juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Lomba Inovator tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tempat saya, Kepemko Kota Priaman, hendaknya membuat satu kebijakan kepada masyarakat beralih dari minyak tanah kepada briket. Soalnya briket ini lebih menguntungkan dan lebih membantu tenaga kerja. Nah, itulah harapan saya. Ayo, mari ke briket kita. Keunggulan kompor briket atau alat bakar adalah tidak mempunyai resiko meledak. Daya tahan api briket cukup lama, yaitu 5-6 jam untuk 1 kg penggunaan briket. Bahan baku yang tersedia dan bersifat sustainable, bersifat ramah lingkungan karena tidak merusak dan tidak menimbulkan polusi, serta aman untuk kesehatan. Penggunaan kompor briket ini dapat menghemat biaya hampir 50%. Proses memasak yang lebih cepat dan tidak menimbulkan dampak polusi atau berasap dan meledak, serta peralatan memasak tidak kotor dan kompor briket yang menggunakan tanah atau belangu sebagai alas tempat bara api sangat tahan, malah semakin kuat dan tidak mudah jebol. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat petani kelapa sehingga nilai jual produk buah kelapa akan semakin meningkat.
nan